golden cross di area oversold-nya, di area betul. Lalu selanjutnya kita masuk ke indeks DAX, di mana indeks DAX mencerminkan kinerja dari 40 perusahaan terbaik di Eropa. Dan kalau kita lihat indeks DAX terakhir, ini kenaikannya kalau kita lihat 0%. Jadi tidak naik tidak turun semua people, dan juga kalau kita lihat secara support ya berada di harga di sini 22.221 dan nilai resistance-nya berada di 22.808. Dan juga kalau kita lihat masuk ke dalam negeri, kita sudah dari global kita masuk ke dalam negeri. Untuk nilai IDX terakhir di hari Jumat kemarin, Smart People, saya yakin juga tidak hanya saya sendirian, tapi Smart People semuanya juga merasakan IHSG turun dalam minus 3,31%. Di mana kalau kita lihat IHSG sendiri masih dalam kondisi downtrend-nya. Dan kalau kita melihat dari segi Fibonacci-nya di sini memang sudah masuk di area red zone. Ini biasanya ada tanda-tanda akan adanya potensial rebound untuk IHSG tersebut. Mudah-mudahan hari ini adanya rebound dari IHSG, dan kalau kita lihat ini juga pas kali di titik support yang dibuat pada tanggal 6 Agustus 2021. Jadi kurang lebih mirip pada waktu COVID seperti itu, smart people. Lalu selanjutnya kita masuk ke commodity update, smart people semuanya, di mana harga crude oil atau minyak mentah WTI turun 0,84% ke 69,76 US dollar per barel. Untuk harga emas minus 1,63% ke 2.862, di mana minggu-minggu yang lalu harga emas betul-betul naik sampai 2.950-an, tetapi di minggu ini harga emas terkoreksi sampai 2.800. Lalu untuk harga timah minus 1,2% ke 31.312 US dollar. Untuk harga nikel minus 2,1% ke 15.641. Dan juga untuk harga CPO masih kuat nih, naik 0,7% ke 4.729 ringgit Malaysia. Lalu selanjutnya untuk IHSG update, kalau tadi kita sudah membahas based on technicalnya, kita melihat data-data dari IHSG-nya, di mana untuk transaksi asing, kita melihat tentu transaksi asing ini di hari Jumat kemarin itu mencapai lebih dari 1 triliun. So, ada beberapa saham yang memang diperjualbelikan oleh asing di hari Jumat kemarin, di mana untuk net buy asing, yang pertama ada INDF dengan 36,1 miliar, Raja dengan 26,1 miliar, dan juga saham Kars dengan 23,6 miliar. Lalu untuk net sell-nya di mana ada BBRI di 879,3 miliar, lalu MDKA dengan 522,4 miliar, dan BBCA dengan 382,9 miliar. Lalu berdasarkan dari aplikasi RHB Trade Smart ID, di mana ada 115 saham saja yang menguat, Smart People, di hari Jumat kemarin. Lalu ada 775 saham melemah dan 187 saham yang stagnan, tidak naik ataupun tidak turun. Sedangkan sektor-sektor menguat, tidak ada yang menguat secara percentage positif, tetapi kita mengambil yang minusnya paling kecil. Yang pertama ada sektor teknologi dengan minus 1,26%, lalu sektor kesehatan di minus 1,3%, dan juga sektor properti di minus 1,85%. Baik, smart people, kita akan masuk kepada sesi tim research, di mana tim research kali ini akan membahas saham dan juga sektor-sektor tertentu. Baik, Pak Arandi, silahkan. Ya, halo pagi teman-teman. Selamat pagi, Fala. Izinkan saya untuk share screen. Bentar. Ya, kelihatan ya? Kelihatan belum? Masih loading, Pak, sebentar. Oke. Nah, baik, sudah terlihat. Selamat pagi teman-teman. Di tanggal 3 Maret 2025, eh, saya akan membahas soal AKR Korporindo karena ini report RHB terakhir di hari Jumat kemarin, yaitu AKR Korporindo. Untuk reportnya saya masih maintain buy untuk Akra, rekomendasinya dengan target price yang baru karena em, saya melihat ada sedikit eh, koreksi di 2024 sesuai guidance management dan tahun 2025. Jadinya saya mengurangi
target price di 1.500 dari 1.680. Nah, saya ada sekitar upside sekitar 1.500 dan dividen yield 7%. Nah, kenapa saya mempertahankan rekomendasi buy untuk saat ini? Saya melihat secara historis, jadi saya bandingkan sama tahun 2014, 2004 ya, 14, 19. Gimana sih behavior dari kinerja fundamental Akra, terutama di legacy bisnisnya, yaitu petroleum bisnisnya, 1 tahun setelah pemilu. Nah, saya melihat dari historisnya, penjualan BBM atau penjualan bensin si Akra 1 tahun setelah pemilu itu selalu menampilkan pertumbuhan yang sangat substansial, yaitu tahun 2015 volume penjualan bensinnya itu naik 21% dan tahun 2020 itu naik 12%. Kita bisa lihat di chart yang ini. Nah, ini dia selalu naik 21% di dua pemilu kemarin. Terus yang buat tahun 2020 juga naik 12%. Tapi di tahun pemilunya sendiri, itu tendensinya turun. Tahun 2014 turun 10% year on year. Tahun 2019 juga turun 2%. Makanya dia jump setelah tahun pemilu. Nah, saya perkirakan trennya ini akan berlanjut di tahun 2025. Kita tahu tahun lalu itu adalah tahun pemilu untuk Indonesia. Dan memang benar, volume petroleumnya dia turun 6%. Nah, untuk sekarang saya lebih konservatif, saya tidak ekspektasi sampai 21% atau 12%. Saya ekspektasi mungkin reboundnya di 7% untuk petroleum sales volume-nya. Nah, saya juga melihat mereka punya tendensi di setiap penurunan harga minyak, itu mereka punya tendensi gross margin-nya naik. Terutama apabila rupiah depresiasi itu ya, rupiah depresiasi itu marginnya bisa bisa melebar gitu ya, karena dia transaksinya tuh menggunakan dolar, tapi dia catatkan dalam rupiah. Nah, ini kita bisa lihat di sini tuh. Ini tendensi yang membuat saya masih menetapkan rekomendasi buy untuk AKR. Itu salah satunya. Em, saya perkirakan ya, oke. Terus yang kedua untuk petroleumnya saya masih bahas ini, yaitu kita tahu kemarin ada sedikit ada bukan sedikit, ada satu kasus di salah satu BUMN terbesar di Indonesia mengenai distribusi BBM. Nah, saya melihat itu ada tendensi kemungkinan kepercayaan orang terhadap BUMN ini agak sedikit berkurang dan mereka beralih ke SPBU selain BUMN ini, yaitu bisa ke Shell, bisa ke BP Akra, bisa ke Vivo. Nah, saya terus coba lihat sih berapa sih market share-nya BP Akra di Indonesia. Market share BP Akra di Indonesia secara SBU itu dia kecil sih, dia 0,8% atau 63 cabang SPBU. Sementara Shell punya 215 dan Vivo 0,1. Nah, saya perkirakan kemungkinan penjualan BBM ke retail yang sekitar 6% di tahun-tahun sebelumnya, mungkin dengan adanya kasus itu untuk semakin akan beralih dan menggunakan BBM BP Akra. Itu itu potensi untuk penjualan bensinnya. Jadi tidak hanya yang dari dieselnya yang bisa naik tujuannya. Oke, beralih ke satu lagi bisnis segmennya Akra yang menarik, itu yaitu JP, Java Integrated Industrial Estate and Port. Um, Manajemen dalam guidance-nya di awal tahun dia menargetkan penjualan lahan tahun ini sekitar 80 sampai 110 hektar. Um, Sementara saya memproyeksikan itu sekitar 70 hektar atau hanya 30% is lah dibandingkan target manajemen. Again, saya bandingkan dengan kinerja penjualan lahan ketika di 1 tahun setelah pemilu. Dan itu saya temukan di tahun 2019, tahun 2020, itu penjualan lahannya JP itu naik 100%. Jadi tahun 2019 waktu tahun pemilunya itu hanya 23 hektar. Di tahun 2020-nya itu terjual sampai 46 hektar, naik 100% ya. Dan kenapa saya nggak bandingkan sama tahun 2014-15? Well, JP itu baru diresmikan atau diluncurkan itu di tahun 2018. Jadi saya tidak punya data sebelumnya. Jadi saya cuma punya satu.
apa sih behavior trennya si si JP ini setelah pemilu. Nah, itu ada peningkatan penjualan. Dan untuk tahun 2025 ini jadi inline dengan apa yang saya estimasikan. Saya estimasi 70 hektar. Tahun lalu mereka terjual sekitar 32 sampai 38 hektar. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan laba bersih? Oh, sebelum ke laba bersih, iya, laba bersih saya perkirakan naik 12% karena ada tadi yang di atas, yang di legacy bisnisnya itu naik 7%, petroleum sales volume-nya, terus juga marginnya bagus. Gross margin saya perkirakan naik 10% dari 9,6 bisa naik ke 10,8% mengikuti tren yang ada di figur. Terus yang di JP ini juga itu mendorong peningkatan uh, earnings growth-nya si Akra. Kita tahu kalau gross profit-nya JP itu bisa mencapai 30% dan saya forecast yang trading bisnisnya itu bisa tumbuh 5 dan yang JP-nya itu 38% tumbuh di tahun 2025. Ini yang mendrive earnings growth Akra tahun 2025. Nah, fourth quarter-nya gimana? Fourth quarter-nya saya perkirakan itu menjadi the best quarter untuk Akra. Itu bisa naik 74% quarter on quarter karena ada peningkatan penjualan ke mining sector. Ehm, di antara customer base-nya Akra yang memiliki margin paling besar untuk jual, oh saya nggak ada di sini ya, untuk jual bensin dan diesel itu itu di di customer yang mining karena dia berani buat bayar lebih mahal dibandingkan kompetitor karena untuk menjamin supply chain dari uh, apa namanya hauling apa truck haulingnya terus buat heavy equipmentnya buat kerja di tambang tersebut. Jadi itu yang membuat manajemen perkirakan di akhir tahun bisa mencapai 2,2 sampai 2,3 triliun laba bersih dan di fourth quarter-nya bisa ke 813 miliar. Nah, dari sisi valuasi Akra itu sekarang di trading di 10,3 kali di 2025 PI dan saya melihat ada mereka ini potensial beneficiary dari kasus yang terjadi di BUMN tersebut dan ini jadi ada sentimen positif untuk Akra. Um, Kita target price 1.500 ada include 2% diskon karena saya scoring dari ESG sekitar 2,8 dari median Indonesia di 3. Oke, ini mungkin dari saya ya, Pala. Kembali ke Pala. Baik, terima kasih Pak Arandi atas pemaparannya mengenai saham Akra. Ya, betul sekali di dalam beberapa hari terakhir ya sedang trending untuk saham Akra ini. Kita melihat dari sisi teknikalnya untuk saham Akra, Smart People. Kalau kita lihat sekarang saham Akra ini memang membentuk salah satu, kalau kita lihat di sini ada semacam pattern ya. Ini ada pattern double bottom, Smart People. Dan juga kalau kita melihat secara trennya, ini sudah patah tren. Awalnya dari downtrend, di sepanjang ini downtrend, lalu ini sudah menunjukkan adanya tanda early uptrend untuk saham Akra itu sendiri. Meskipun secara stokastiknya ini masih dalam kondisi baru masuk ke area netral setelah adanya overbought. So, untuk semua people yang tertarik membeli saham Akra atau AKRA, untuk area entry buy-nya, yang pertama smart people bisa membeli di harga, nih kita buat Fibonacci terlebih dahulu. Untuk area entry buy-nya bisa start di harga 1215 dengan nilai stop loss-nya kita ambil 4% di moving average 20-nya di 1165 dengan target pertamanya itu bisa di harga 1275, target keduanya di 1310 dan target ketiganya pas banget di titik resistance sebelumnya di harga 1370. Itu target ketiga. Jadi target pertamanya 1275, target keduanya tadi di 1295 dan target ketiganya di 1370 untuk saham Akra. Lalu selanjutnya untuk mereview kemarin di hari Jumat, memang kita ada saham SSIA Smart People. Untuk saham SSIA sendiri memang ini masih di area supportnya dan belum terkena titik stop lossnya. So untuk Smart People yang membeli saham SSIA di hari Jumat kemarin di Morning Stock Picks, ini masih bisa di hold dengan titik stop lossnya masih di 835. Lalu kedua kemarin itu ada saham PTBA untuk di hari Jumat. Untuk saham PTBA sendiri, kalau kita lihat di sini memang masih juga belum menembus titik stop lossnya hanya
sekali seperti itu, sempat turun mencapai di harga 2480. So untuk smart people harap berhati-hati di harga 2570-nya, bisa di watch untuk di harga 2570-nya. Meskipun ini secara tren masih dalam kondisi sideways. Lalu dua pilihan saham untuk hari ini smart people tidak hanya Akra doang tadi yang kita bahas based on fundamental and technical, tapi secara teknikalnya yang pertama kita ada saham LSIP. Kalau kita lihat untuk saham LSIP sendiri di sini memang masih dalam kondisi sideways, di mana untuk nilai supportnya sendiri terakhir itu berada di 930, dan juga kalau kita melihat secara Fibonacci-nya Smart People itu memang masih di area Fibonacci bawahnya. So untuk Smart People yang tertarik untuk membeli saham LSIP, untuk area entry buy-nya bisa dari di titik 960 dengan TP1-nya di 1010, TP2-nya di 1035, dan TP3-nya di 1060. Dan juga untuk nilai stop loss-nya if breakdown di bawah apabila jatuh di bawah 915 atau minus 4,7% untuk saham LSIP. Lalu yang kedua itu ada saham unik. Di sini saya disclaimer untuk saham unik memang secara volatility-nya tinggi. So harap berhati-hati smart people yang pertama. Lalu kalau kita melihat secara trennya memang unik sudah dalam kondisi uptrend. Kalau kita start dari awal 2025 sampai dengan sekarang, lalu dengan stokastik 1433-nya masih area netral dengan potensi adanya golden cross, dan saham unik masih mencoba untuk menembus MA 100-nya untuk garis yang kuning ini smart people. Dan untuk area entry buy-nya untuk saham unik, jika smart people tertarik bisa di harga 540 untuk area entry buy-nya. Lalu dengan TP1-nya di 575 atau kenaikan 6,48%. Dengan TP2-nya di 590 dengan kenaikan 9,26%. Dan juga di TP3-nya di 605 dengan kenaikan 12%. Tapi Ya, smart people kita fokusnya terhadap TP1-nya terlebih dahulu. Dan apabila sudah terkena kenaikan 5% itu bisa dipertimbangkan untuk jual smart people. Karena ini saham-saham untuk trading. Dengan nilai stop loss-nya, jikalau breakdown di bawah 515 dengan minus 4,63%. Baik, Smart People, kita akan masuk ke sesi Q&A. Untuk Smart People semua yang memiliki pertanyaan dan ingin membahas sahamnya dari segi teknikal, bisa ditulis di kolom chat. Untuk pertama, kita lihat dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas WIRG, SSIA, dan juga BRIS. Baik, tadi SSIA kita sudah ya. Kita akan melihat WIRG. Sebentar, ini kita. Untuk WIRG, Smart People, kalau kita melihat dari sisi teknikalnya, untuk WIRG sendiri memang secara tren masih dalam kondisi uptrend, karena di sini adalah low pertamanya atau lembah pertamanya di titik 97. Dan juga kalau kita lihat secara Fibonacci-nya, memang ini masih di titik golden ratio-nya di 0,5 di 122, mencoba setelah menembus kemarin di sana. Dan kalau kita melihat stokastiknya itu masih di area netral. So untuk smart people yang tertarik membeli saham WIRG dengan tren yang sedang konsolidasi menuju ke bawah, untuk area entry-nya saya turunkan itu di harga 116 dengan nilai stop loss-nya kita bikin di harga 110. Untuk target pertamanya, sustainable TP1-nya itu bisa di harga 126, sorry 124. Lalu TP2-nya di moving average 100-nya, sorry, kita turunkan lagi di 128, dan TP3-nya di 133 untuk saham WIRG. Lalu selanjutnya untuk saham BRIS. Untuk saham BRIS kalau kita lihat Smart People secara tren ya, memang BRIS wow, tertembus sudah di support sebelumnya di 2560-nya. Dan untuk support selanjutnya Smart People itu berada di harga 2390. Kalau kita lihat ini adalah penurunan minus 4%. Oke, baik. Di minus 4%-nya. Dan kalau kita lihat secara stokastik emang ini sudah menuju area oversold-nya. Dan untuk smart people ini karena adanya tekanan jual dalam beberapa hari terakhir, untuk area entry-nya ini saya turunkan juga. Untuk area entry-nya bisa di 2460, dan juga dengan nilai stop loss-nya kita turunkan di harga, di sini juga ada titik lagi satu, di harga 2360 untuk stop loss-nya. Dengan target pertamanya yaitu di harga 2560. Yang kedua, target keduanya di harga 2630, dan ketiganya di sini saya buatkan
untuk Fibonacci biar terlihat garisnya yaitu berada di harga 2670 sampai karena saya ada metode half candlestick yaitu di 2750 itu TP 3-nya untuk saham BRIS. Kita lihat satu lagi untuk ada Elsa. Kita lihat Elsa. Untuk Elsa, kalau kita lihat secara trennya, smart people, ini kurang lebih sama, masih dalam kondisi downtrend yang cukup panjang sekali. Kalau kita lihat di sini, ini untuk resistance-nya, baik, oh masih sangat jauh. Dan untuk kita lihat titik support berikutnya berada di 374 dan sampai dengan 370. Kalau kita lihat secara titiknya, 374 dari harga sekarang itu minus 2%, 370 di minus 3,65%. Dan selanjutnya ini sudah kosong. So, hati-hati smart people, karena ini sudah mendekati supportnya. Untuk smart people yang tertarik membeli saham Elsa, untuk area entry-nya, kita lihat bisa start dari harga 380, kita buy on weakness saja. Lalu untuk tes stop loss-nya itu bisa di 370. Untuk target pertamanya, smart people, itu bisa di harga, sorry, di 406. Lalu kedua di harga 414. Dan yang terakhir, saya ambil paling atasnya di sini ya. Ini TP3 ya, smart people. So, kita tadi hanya fokus pada TP1 dan TP2-nya terlebih dahulu. Di 440 untuk TP3-nya. Baik, smart people, tak terasa sudah 55 sini sudah menunjukkan adanya pre-opening market. Smart people bisa memantau pre-opening market terlebih dahulu. Dan terima kasih atas semua pertanyaannya. Dan kami juga ingin mengingatkan bahwa saat ini ada dua promo menarik untuk pembukaan akun menggunakan RDN Maybank dan juga Panin. Mulai investasi di RHB Trades.id dengan membuka Maybank tabungan RDN atau RDN IB untuk mendapatkan total cash reward hingga 700.000 dan 0% brokerage fee selama 30 hari sejak pembukaan akun. Selain itu, program RHB dengan Panin masih berlanjut, smart people. Program cash reward RDN bagi nasabah baru yang membuka rekening dana nasabah melalui RHB Sekuritas 50.000 tanpa setoran pertama, 100.000 dengan setoran pertama 1 juta, dan 200.000 cashbacknya dengan setoran pertama 5 juta. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Pak Arandi atas pemaparannya untuk saham Aktra. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.